Ini penting, jangan kepo. Jangan apa? Kepo. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara eloknya Islam seseorang, kalau Anda ingin Islam Anda elok, Anda ingin agama Anda sempurna, Anda ingin iman Anda sempurna, tinggalkan yang bukan urusan Anda. Kalau ingin agama Anda sempurna, lakukan yang urusan Anda. Yang bukan urusan Anda, tinggalkan. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Kita sekarang hidup di zaman pingin tahu urusan orang. Kita tidak pingin tahu pun dikasih tahu. Saya aja kadang buka YouTube. Begitu buku YouTube sudah banyak berita-berita yang saya mau, yang saya tidak mau pun muncul. Terkadang gatal pingin pencet. Tidak terasa 15 menit. Subhanallah. Coba kalau saya tadi buat baca Quran, buat berzikir. Nanti setelah saya pencet, kurang ajar, marah-marah. Subhanallah. Kalau itu memang urusan Anda, misalnya Anda pebisnis, ya silakan cari berita-berita tentang bisnis, itu berarti urusan Anda, bermanfaat. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah engkau mencari hal yang bermanfaat bagimu, dunia maupun akhirat, tidak ada masalah. Yang jadi masalah kita ini di zaman medsos ini, banyak hal-hal yang bukan urusan kita kemudian kita ikuti. Berita artis masuk di wall kita pengen tahu ini artis siapa sih? Ini siapa sih artis ini? Mulai nonton. Oh, ternyata masalahnya ini. Ada komentar, nonton lagi komentarnya. Oh, ternyata diceraikan sama suaminya, nonton lagi. Oh, ternyata ada harta gonda gini, nonton lagi. Subhanallah. Ente ngapain ikuti berita artis tersebut? Apa faedahnya buat ente, dunia maupun akhirat? Apa faedahnya? Kecuali itu memang kerabat antum, misalnya antum ingin tahu. Kecuali antum memang ingin nikahi artis tersebut, ya tidak apa-apa ente ikuti beritanya. Mungkin dia lihat ente, dia mau muntah, ente mau buat apa ya? Kita ini buang-buang waktu akhirnya. Dan ini membuat kita tidak bahagia. Saya bilang apa? Orang semakin tidak tahu urusan orang, dia semakin bahagia. Emang enak tahu urusan orang? Enggak enak. Hati kita ini terbatas. Informasi kalau kita masukkan macam-macam bergejolak dalam sini. Bergejolak dalam hati kita. Dan ini mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi kebahagiaan kita, ya. Oleh karenanya kalau bisa tidak tahu urusan orang lebih baik. Makanya, ya. Kalau Allah membuat kita tidak tahu aib-aib orang, itu lebih baik. Daripada kita tahu aib orang, akhirnya kita memiliki analisa tersendiri dan ini mengotori hati kita terkadang. Makanya dalam hadis yang dhaif namun maknanya sahih, Nabi SAW sampaikan kepada sahabat, jangan ceritakan tentang orang kepada aku. Sungguhnya aku ingin keluar dari rumahku ana salimus sadar. Aku ingin keluar rumahku dalam hati yang bersih. Nabi tidak ingin dengar pembicaraan tentang orang disampaikan kepada Nabi. Hadis ini dhaif secara sanad tapi maknanya benar disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau kita tahu urusan orang, kita tidak bahagia. Kita tidak bahagia. Ada ibu-ibu misalnya datang, "Ukhti, ente tahu enggak berita ini?" "Aduh, saya enggak pengin tahu." Cerita sama orang aja, sama saya enggak. "Ukhti ini enggak, itu bukan urusan saya." Kenapa? Dia juga gelisah pengin nyampein, paham. Itu perempuan itu juga gelisah kalau dia tidak sampein, dia menderita. Makanya dia ingin apa? Sampaikan. Ente jangan jadi korban. Anti bilang afwan, saya tidak mau dengar. Ente cerita sama orang lain, saya enggak mau dengar. Kalau anti dengar, anti diambil sebagian kebahagiaannya oleh dia. Enggak enak tahu urusan orang lain ya, akhi, enggak enak. Saya ini, ya. Tahu banyak urusan orang. Orang curhat lah, pengen cari solusi lah. Saya emang tidak enak, saya tidak suka, tapi terkadang harus saya jalani. Ya. Ya. Saya ini tahu serba-serbi kehidupan poligami meskipun saya tidak pernah merasakannya. Kenapa orang poligami 4 orang datang ke rumah, pasangan datang curhat. Aduh, ada yang satu datang udah kurus banget. Kita bisa tahu betapa penderitaan yang dia rasakan. Ada yang lagi satu datang, aduh nangis-nangis, aduh. Kita yang lihat itu, mendengar itu sedih banget. Bagaimana penderitaan? Ya, tapi seandainya saya tidak tahu urusan itu, lebih baik kita buang-buang usia. Ya, buang-buang apa? Usia. Sudah, ente nonton yang bermanfaat.
Ente pembisnis, cari yang bisnis-bisnis, pingin tahu. Ya. Ente politikus, silakan ikut berita politikus, nggak ada masalah. Berita politik ikuti, ente politikus tapi. Ente berkaitan dengan keamanan negara, cari berita-berita tentang misalnya teroris dan ini, nggak apa-apa, itu bermanfaat. Tapi kalau ente ternyata tinggal di kampung, di Godean, lulus SD pun terkadang tidak, SMP juga nilainya pas-pasan, kemudian berlagak jadi politikus, aduh. Kemudian menganalisa, kemudian mulai mencerca sana dan sini. Datanya, oh saya punya data, dari mana? Dari YouTube. Tanya, YouTube sikoh atau dhaif? Tanya. Ya. Dari Facebook, ya Facebook sikoh atau dhaif? Gimana ente bangun analisa di balik ini semua? Terkadang saya ketawa lihat sebagian ustaz. Terkadang saya ketawa, bikin analisa-analisa, subhanallah. Itu bukan bidangmu. Ente boleh punya hak untuk berpolitik, silakan. Tapi ente buat analisa, mencaci maki sana, mencaci maki sini yang bukan bidang ente, jadi bahan tertawaan. Jadi bahan apa? Tertawaan. Oleh karenanya para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara hal yang membuat kita bahagia tidak banyak tahu urusan orang. Di sekitar kita ini banyak pembicaraan, banyak masalah. Sudah, tidak mesti kita tahu, ya sudah. Ada terutama ibu-ibu, saya ingatkan ibu-ibu. Saya ingatkan ibu-ibu. Karena ibu-ibu yang paling banyak tersebar kepo-kepo ini. Subhanallah, berita yang sampai kepada saya banyak sekali tentang Jogja. Ini begini, ini begini, ini begini. Tidak semuanya benar. Kenapa? Pada ngelapor ke istri saya misalnya, aduh, mau suruh blokir gimana? Gak diblokir, terkadang banyak apa? Laporan. Intinya, kalau tidak tahu urusan orang sebisa mungkin itu lebih baik, Anda lebih bahagia. Latih diri kita, ini bukan urusan saya. Karena itu Islam yang sempurna, meninggalkan yang bukan apa? Urusannya. Ya udah tinggalin, ini bukan urusan saya, bukan saya. Nah, ya udah. Sehingga kita bisa fokus yang bermanfaat buat kita.